Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini Julianti dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya membuat video animasi micro teaching berupa langkah-langkah pembelajaran. Yuk, mari kita simak videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk merapihkan tempat belajar kalian agar kalian merasa nyaman dan dapat fokus untuk mulai belajar. Baik, Bu. Baik, apabila kalian sudah rapi, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa tidak dibatasi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Melisa. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Nihil, Bu. Wah, alhamdulillah berangkat semua ya. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pertemuan kemarin kita telah membahas apa? Saya, Bu. Pertemuan kemarin itu kita membahas mobilitas sosial. Ya, benar sekali. Pertemuan kemarin kita telah membahas mobilitas sosial. Lalu, mobilitas sosial itu sendiri apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Mobilitas itu suatu perpindahan status sosial, kelompok atau individu, baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, benar sekali. Jawaban dari Mbak Melisa tadi merupakan pengertian dari mobilitas sosial. Dan juga terdapat bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu ada apa saja? Ada vertikal, horizontal, dan antar generasi. Ya, benar sekali. Jadi mobilitas sosial itu terbagi menjadi 3, yaitu bentuk vertikal, horizontal, dan antar generasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Ibu izin share screen ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, ini dia materi kita pada hari ini, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ibu minta kepada salah satu siswa untuk dapat membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan bagi yang bersedia dapat membacakannya. Saya, Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pluralitas secara tepat dengan menyimak penjelasan dari guru. Yang kedua, melalui pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjabarkan bentuk pluralitas agama, budaya, suku, bangsa, dan pekerjaan di Indonesia sebagai akibat dari interaksi sosial paling sedikit 3 macam bentuk dari masing-masingnya dengan berdiskusi. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia secara tepat dengan berdiskusi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya di sini terdapat 3 gambar yang dapat kalian cermati. Lalu ibu ingin kalian mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian saat kalian melihat gambar tersebut. Ya, silahkan. Saya, Bu. Adanya perbedaan budaya dan agama, Bu. Saya, Bu. Selain adanya perbedaan budaya dan agama, terdapat perbedaan pekerjaan, Bu. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh anak-anak tadi bahwa di gambar tersebut terlihat adanya perbedaan seperti perbedaan agama, budaya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian pluralitas. Dalam bahasa Inggris, kata plural berarti jamak, lalu pluralitas diartikan sebagai kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti gambar yang kalian telah cermati tadi, telah menggambarkan adanya keanekaragaman masyarakat Indonesia seperti perbedaan budaya, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
bentuk pluralitas, yaitu pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Pluralitas agama. Setiap agama memiliki arahan berbeda dalam menjalankan ibadah atau upacara keagamaannya. Dengan memahami kegiatan agama lain, selain yang kita anut, maka dalam diri kita akan menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi beragama bukan mencampurkan ajaran agama kita dengan agama yang lain, namun saling menghormati serta membantu menumbuhkan keamanan dan kenyamanan bagi umat beragama. Selanjutnya, pluralitas budaya. Menurut Konjaraningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan mempelajarinya. Nah, lalu ada penjelasan Konjaraningrat tentang 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan ini dianggap sebagai budaya universal, yaitu yang pertama sistem teknologi dan peralatan, kedua mata pencarian hidup, ketiga organisasi kemasyarakatan, keempat bahasa, yaitu lisan dan tertulis, kelima kesenian, ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya, keenam sistem religi dan kepercayaan, dan yang ketujuh adalah sistem pengetahuan. Selanjutnya, pluralitas suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura adalah kelompok mayoritas di Indonesia. Selanjutnya, pluralitas pekerjaan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Nah, pekerjaan formal berarti tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih. Contohnya seperti dokter, lalu guru, dan lain sebagainya. Lalu yang non-formal ini biasanya mereka memiliki usaha sendiri atau mengikut kepada orang, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan saja seperti petani, penjahit, dan lain sebagainya. Nah, tentu terdapat faktor penyebab. Yang pertama, faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan dikelilingi lautan. Selain itu, Indonesia adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi yang mengakibatkan isolasi geografi laut, hubungan antar pulau terhambat, sehingga setiap pulau berkembang sesuai kondisi alam yang tersedia dan menyebabkan suku dan kebudayaan yang dimilikinya pun berbeda-beda. Lalu ada faktor iklim. Secara umum, Indonesia beriklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki iklim berbeda, maka itu disebut dengan iklim setempat. Perbedaan iklim setempat itu menimbulkan tata cara hidup dan juga pola perilaku masyarakat berbeda. Lalu ada faktor letak. Letak Indonesia berada di jalur pelayaran dunia. Dengan posisinya yang strategis, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing. Nah, di PPT Ibu ini ada rangkuman, tapi kita lewati saja langsung kepada kuis. Kuis ini Ibu buat agar Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Nah, yang pertama, perbedaan kebudayaan tidak perlu dipertentangkan, sehingga diperlukan sikap saling mendukung dan kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Sikap tersebut merupakan sikap apa, anak-anak? Toleransi, Bu. Oke, mari kita lihat. Ya, benar. Kita lanjut ke nomor 2. Dengan adanya keberagaman, tentu terdapat peran dan fungsi berikut yang bukan merupakan peran dan fungsi keberagaman. Apa itu, anak-anak? Menumbuhkan sikap intoleransi, Bu. Oke, mari kita lihat. Ya, benar. Wah, kalian berarti benar-benar paham ya. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membentuk kelompok secara mandiri, yaitu terbentuk menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompoknya terdapat 5 siswa. Sudah dapat dipahami, anak-anak? Baik, Bu. Baik, setelah kalian membentuk kelompok, Ibu akan mengirimkan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik di kolom chat ini. Kalian dapat mengunduh dan mulai mengerjakan dengan berdiskusi kelompok ya.
Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak. Jangan lupa untuk membaca petunjuk pengerjaannya anak-anak. Semangat! Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian mengalami kesulitan dalam berdiskusi kelompok? Tidak, Bu. Baik, apabila tidak ada, silahkan dilanjutkan kembali ya. Baik anak-anak, 15 menit telah berlalu. Ibu harapkan kalian sudah menyelesaikan kegiatan kelompoknya ya. Selanjutnya, Ibu ingin satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan mengacaknya. Siapa dia? Ya, kelompok 1. Ibu persilahkan untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1, tunjuk pengerjaan, perhatikan dan cermati gambar berikut. Setelah itu, jawab pertanyaan di bawah gambar yang tersedia. Sangat mengerjakan. Analisislah hubungan di antara dua gambar di atas. Terdapat dua gambar di atas, pertama gambar peta Indonesia dan yang kedua gambar keanekaragaman budaya Indonesia. Kedua gambar itu memiliki keterkaitan, yaitu wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang terpisah-pisah. Penduduk Indonesia pun tersebar di berbagai wilayah yang mengakibatkan terhambatnya hubungan antar masyarakat di pulau yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan munculnya budaya antar masing-masing daerah sesuai dengan lingkungan, iklim dan tingkat kemajuan daerah masing-masing yang menghasilkan keragaman budaya, suku bangsa, bahasa, kepercayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kegiatan 2. Salah satu bentuk pluralitas yaitu pluralitas agama. Menurut kalian bagaimana cara menjalin kerukunan antar umat beragama yang berbeda di Indonesia? Menurut kelompok kami, kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan 1. Saling tenggang rasa, saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat, masing-masing agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika hal tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh antar umat beragama, maka akan tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman di masyarakat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya yang sangat luar biasa. Silakan anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin salah satu siswa untuk dapat menyimpulkan apa saja yang kita telah pelajari pada hari ini. Silahkan. Saya, Bu. Jadi, tadi kita telah mempelajari materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, di mana pluralitas sendiri itu memiliki arti kemajemukan atau keberagaman. Lalu, terdapat bentuk-bentuk dari pluralitas yaitu pluralitas budaya, agama, suku bangsa, dan lain-lain. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor geografi, faktor iklim, dan faktor letak wilayah Indonesia. Namun, keberagaman memiliki fungsi dan peran yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional. Itu, Bu, yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fiona yang telah menyimpulkan materi pada hari ini. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Ibu ingin menambahkan terkait manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu dengan mempelajari kita akan dapat menghormati dan menghargai adanya perbedaan dan meningkatkan sikap toleransi. Selanjutnya, Ibu ingin memberi kalian penugasan yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Kalian dapat mengeceknya. Untuk waktu pengumpulannya juga sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Silakan kalian dapat mengeceknya setelah ini. Baik, Bu. Mari anak-anak, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk dapat memimpin berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa tidak dibatasi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Melisa. Baik, pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Silahkan kalian mempelajarinya. Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menonton video animasi Teaching berupa lapangan pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.